Last night we finished the signs of second coming, number 10. Ya, tadi malam kita telah belajar tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua sampai nomor ke-10. Now this morning we will be number 11. Ya, kita akan lanjutkan pagi ini mulai dari nomor 11. Would you open your Bible? Mari kita buka Alkitab kita. Chapter 24, Matthew 24, verse 15. Matius 24 ayat 15. Verse 15. Now, would you read that? Ya, saya akan bacakan. Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. See, this word is very difficult for all of us to understand. Ya, firman ini sangat sulit untuk kita mengerti. This is what Jesus referred is Daniel chapter 9 verse 27. Ya, kalau kita melihat firman ini berkaitan dengan apa yang Yesus sampaikan juga kepada Daniel dalam kitab Daniel 9:27. You put down Daniel. Daniel 9:27. pasal 9 ayat 27. So now don't open it. Okay. Now here, this is what he said. This. Yesus mengatakan. I will speak slowly. Just write down. Okay. Ya, saya akan berbicara secara perlahan. Jesus prophesied to Daniel. Jesus prophesied to Daniel. Tell them. Ya, Yesus menubuatkan kepada Daniel melalui Daniel. In Daniel 9:27. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27. Write it down. Some people are not writing. Ya. He said this. When end time comes. Yesus berkata bahwa ketika akhir zaman tiba, there will be a temple, Jerusalem temple. Inside the Jerusalem temple, there is a wrong service will take place. Ya, dalam bait suci Jerusalem itu di sana pelayanannya ungodly service will take place in the Jerusalem temple. Ya, akan terjadi ibadah yang tidak benar. Akan diadakan ibadah yang tidak benar. That means ungodly service means that many other religion leaders will be in the temple also worshiping together. Ini berarti bahwa pemimpin agama lain juga akan ada di bait suci Jerusalem bersama-sama beribadah dengan agama Yahudi. That was the prophecy given to Daniel. Ya, inilah nubuatan yang disampaikan kepada Daniel. Daniel chapter 9:27. Ya, dalam Daniel 9 ayat 27. Daniel was about 600 years before Jesus. Ya, Daniel itu adalah sekitar tahun 100 years. Ya, 600 tahun sebelum Masehi. 600 years before Jesus. Sebelum Yesus datang ke dunia ini yang pertama, sebelum datang Yesus yang pertama ke dunia ini. Ya, 600 sebelum Masehi, tahun 600 sebelum Masehi. Itu masa Daniel. Tahun 600 sebelum Masehi. So Jesus at that time gave that prophecy to Daniel. Jesus gave that prophecy to Daniel. Yesus memberikan nubuatan ini kepada Nabi Daniel 600 years ago. 600 tahun sebelum ia datang ke dunia ini. Now here in 600 years later, Jesus said in Matthew Ya, 600 tahun 24:15. kemudian setelah Daniel,
yaitu setelah Yesus datang ke dunia ini yang pertama kali, dia menyampaikan lagi nubuatan ini dalam Matius 24 ayat 15. He said to his disciples, Ya, Yesus mengatakan nubuatan ini kepada murid-muridnya. he said that as I told Daniel, Yesus Daniel, mengatakan sebagaimana saya menyampaikan kepada Daniel, there will be a ungodly service taking place in the Jerusalem temple. iya, akan ada ibadah yang tidak benar atau binasa keji di dalam bait suci Jerusalem. This will be one of the signs of his second coming. Ya, jadi ini adalah salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua. Do you understand? Bisa mengerti? You understand now? But now. And after that he said this. Ya, dan When setelah this Yesus one mengatakan, when this one happens, you now it's a time for run away. ya, ketika ini terjadi, bersiaplah untuk melarikan diri. Would you read verses 16 Ya, through 22? ya, saya akan bacakan dari ayat 16 sampai ayat 22. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. See, this is very important here. Ya, ini hal yang sangat penting. When we see Jerusalem temple built, and inside of temple, all kinds of religious leaders will worship together. When you see that, then that's a real end, real. Ya, jadi ketika kita melihat para pemimpin dari agama-agama lain beribadah bersama-sama di dalam bait pertama sekali lagi. Ketika kita melihat bait suci Jerusalem akan dibangun kembali, dan setelah bait suci Jerusalem dibangun kembali dan para pemimpin dari agama-agama lain bersama-sama beribadah di dalam bait suci Jerusalem, kita bisa dan mereka melakukan ibadah yang tidak benar di sana. Ini adalah tanda yang terakhir Yesus akan datang. So this one would be the very last prophet, last prophecy sign. Ya, Okay? jadi ini adalah nubuatan atau tanda yang terakhir. Now, the problem is today. Ya, masalahnya adalah saat ini There is no Jerusalem temple has been built yet. ya, bait suci Jerusalem masih belum dibangun. So it seems to us that the second coming of Jesus still far away. Because Ya, jadi karena bait suci Jerusalem masih belum dibangun, kelihatannya kedatangan Yesus Kristus masih jauh untuk kita. right? Benar? Yeah. But it is very difficult to rebuild the temple because the temple site is now occupied by Islam people. Ya, memang ini tidak mudah untuk membangun kembali bait suci Jerusalem di Israel karena tempat bait suci Jerusalem yang dihancurkan dulu, yang telah dihancurkan itu sekarang itu dipakai oleh orang Muslim. Itu sekarang sebagai tempat masjid. Right? Okay. Now I'm going to tell you about the history of Jerusalem temple. Ya, saya akan menjelaskan sejarah bait suci Jerusalem. Okay. Here, you just put down the history of Jerusalem temple. Ya, sejarah bait suci Jerusalem. It says Solomon temple, you write down. Bait suci
Salomo. Solomon was temple by Solomon. Bait suci Salomo ini didirikan oleh Raja Salomo. And Pada tahun 959 sebelum Masehi. this is Jerusalem. You put on. Yerusalem, See Galilee. Galilea, This is the Dead Sea. Laut Mati, Jerusalem also called Mount Moriah. Jerusalem juga disebut Moriah. dengan Bukit Moria. You say Mount Moriah. Yeah. Bukit Moria. Don't go that far. Right here. And over here, you say Gethsemane. Taman Getsemani, Over here, Mount Olive. Bukit Zaitun. Abraham, this is Abraham time, okay? Abraham sacrificed Isaac on Mount Moriah. You write down. Ya, Abraham mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. Itu pada tahun 2000 sebelum Masehi. Abraham mempersembahkan Ishak. This is Beersheba. Ya, Beersheba. Now you just to listen to here. BC 2000 there at the time. Ya, pada tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham was in Beersheba. ya Abraham tinggal di Beersheba. At the time, God told Abraham to sacrifice your son here in Mount Moriah. Ya, pada waktu itu Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya di Bukit Moria. This is Mount Moriah. Ya, di sini Bukit Moria It's Jerusalem. sama dengan Yerusalem. Okay, and you know the story. Ya, saudara tahu ceritanya. And now, so that Mount Moriah became a very sacred mountain, very holy mountain. Ya, dan Bukit Moria ini menjadi bukit yang kudus. Because Isaac was a type of Jesus Christ. Karena Ishak itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus. So when Father Abraham about to sacrifice Isaac, and goat was replaced and Isaac was alive. Ya, ketika Abraham hampir membunuh anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Allah, tetapi Allah menyediakan domba sebagai pengganti anaknya Ishak. From that time on, Mount Moriah became very famous mountain. Ya, jadi sejak saat itu Bukit Moria ini menjadi bukit yang sangat terkenal. Okay. Now, then after about 1,000 years, Ya, dan sekitar 1000 tahun kemudian, and God told King David to build the Jerusalem temple on the Mount Moriah. ya Allah meminta Raja Daud untuk mendirikan bait suci di Bukit Moria. Because that Mount Moriah was a special holy mountain, because God asked Isaac to sacrifice. Ya, karena Bukit Moria ini adalah bukit yang khusus atau bukit yang kudus, di mana di tempat inilah Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak. So God said, you ask your son Solomon to build the temple. Dan Allah menyuruh Raja Daud untuk membangun bait suci melalui anaknya Salomo. So that was the first temple, Solomon temple here. Jadi inilah bait suci yang pertama kali didirikan, dan bait suci ini disebut bait suci Salomo. BC 959. Ya, tahun 959 sebelum Masehi. Okay, that's the first Jerusalem temple.
Ya, jadi ini adalah bait suci Jerusalem yang pertama kali didirikan. Then later, Dan by kemudian Babylon, pada the tahun temple 586 destroyed sebelum by Masehi, Babylon. Temple destroyed by Babylon. ya, bait suci Jerusalem ini dihancurkan oleh Babel. Tahun 586 sebelum Masehi. Bait suci Jerusalem dihancurkan oleh Babel. Then 70 years later, Dan 70 tahun sesudah itu, yaitu pada tahun 516 sebelum Masehi, second temple rebuilt. bait suci didirikan kembali, bait suci yang kedua. So we call this one Zerubbabel temple. We put Ya, ini disebut dengan bait suci Jerubabel. Bait suci Jerubabel. Then later, Dan kemudian the temple was about 500 years old, very old temple. pada tahun 20 Masehi, di So mana bait suci ini sudah berkisar 500 tahun, jadi sudah sangat tua bangunannya. So King Herod received the permission from Israel people to rebuild the temple. Ya, Raja Herodes mendapat izin dari umat Israel untuk memperbaiki bait suci ini. So King Herod and Israelis destroyed the temple and rebuilt the temple. Ya, This is- jadi Raja Herodes bersama-sama dengan bangsa Israel menghancurkan bait suci ini dan mereka mendirikan yang baru. This is a Herod temple. Dan bait suci ini disebut dengan bait suci Herodes. Good. So Jesus was walking. He was ministering in the Herod temple. Ya, jadi dalam ketika Yesus melayani dalam pelayanan 3,5 tahun, dia seringkali melayani dalam bait suci Herodes yang dibangun Herodes ini. But this Herod temple, Israelis do not call Herod temple the third temple because they still say this is this continuation of the second temple because the temple was not destroyed by enemies. They destroyed by themselves to rebuild it. So it's the continuation of the second temple. Okay? Tapi umat Israel tidak menyebut bait suci ini bait suci Herodes, tapi mereka masih menyebutnya bait suci Jerusalem. Karena bait suci ini walaupun dibangun karena bait suci ini tidak dihancurkan oleh musuh mereka, tapi mereka sendiri dengan sukarela menghancurkan bait suci ini dan mendirikannya kembali. Jadi karena itu mereka masih tetap menyebutnya bait suci Jerusalem, bukan bait suci Herodes. Okay. Now later, in AD 70, Dan kemudian pada tahun 70 Masehi, Roman government destroyed the temple. ya, pemerintah Roma menghancurkan bait suci Herodes ini. Now, from this time on all the way, Israelis tried to rebuild the temple on the Mount Moriah, but God did not allow them to Ya. build. Jadi sejak tahun 70 Masehi, bangsa Israel berusaha untuk mendirikan kembali bait suci Jerusalem di Bukit Moria ini, tetapi sampai sekarang Allah masih belum mengizinkan. And later, Muslims invaded Jerusalem. Muslims. Ya, dan beberapa tahun kemudian Muslim menduduki Jerusalem. That was 691. Ya, itu terjadi pada tahun 691 Masehi. And Muslims built Muslim temple there. Ya, dan Muslim membangun masjid di tempat ini. This temple called the
The two temples there, Dome of the Rock, and Al-Aqsa. Iya. Mereka membangun dua masjid di sini. Yang pertama adalah Al-Aqsa dan yang kedua adalah Kubah Batu. Ya, Kubah Batu. Kubah Batu dan Al-Aqsa. This Dome of the Rock was built on here, Ya, Kubah Batu ini dibangun di tempat ini di Bukit Muria and Al-Aqsa was built here. dan Al-Aqsa dibangun di sampingnya. Okay? Even today is this format here, today. Ya, jadi kedua masjid ini masih ada sampai hari ini. Ya, saat ini. Now, under this condition, now Jesus said here, Matthew 24:15. Ya. Dan pada saat ini Yesus menyampaikan dalam Matius 24 ayat 15 berkaitan dengan kedua masjid yang ada di Bukit Muria ini. Now, Jesus prophesied that before his coming, Jerusalem temple will be rebuilt. Ya, jadi Yesus menubuatkan dalam Matius pasal 24 ini bahwa sebelum kedatangannya yang kedua, bait suci Jerusalem akan didirikan kembali. And also, inside of the temple, unholy services will take place. Ya, dan di dalam bait suci Jerusalem, ibadah yang tidak benar akan diadakan di sana. And Jesus said, when you see this one, then you better be ready. Ya, dan Yesus mengatakan, ketika kamu melihat ini terjadi, bersiap-siaplah. Okay? So there are many people say Jesus will come this year or next year like that. No, he will not come yet, because this prophecy hasn't been fulfilled yet. Ya, memang ada saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus akan datang pada tahun sekian, tapi itu tidak akan terjadi karena bait suci Jerusalem masih belum didirikan. Now you understand? Ya, bisa mengerti? Yeah. Jadi maksudnya Yesus akan datang kembali setelah bait suci Jerusalem ini selesai didirikan oleh bangsa Israel. He asks, who will build the temple? I will tell. Dia akan menjelaskan. Too fast. Terlalu cepat kata. Now, last 50 years, Ya, 50 tahun yang lalu, there are two groups of people who have tried to rebuild the temple. ya, ada dua kelompok yang berusaha untuk membangun bait suci ini. Number one group Ya, kelompok pertama is the Jewish people. adalah umat Yahudi. The Jewish people believe temple should be rebuilt for their country's prosperity. Ya, umat Yahudi percaya bahwa bait suci Jerusalem harus didirikan kembali untuk kemakmuran bangsa mereka. And they believe if temple rebuilt, their Messiah will come Yeah, to save their nation. Dan umat Yahudi juga percaya ketika mereka mendirikan kembali bait suci Jerusalem, Mesias mereka akan datang untuk menyelamatkan mereka. Because today Israel is in trouble, surrounded by Arab people. So they really need their Messiah to save their Ya, nation. karena saat ini bangsa Israel mengalami situasi yang sulit di mana mereka dikelilingi oleh musuh-musuh di sekitar mereka. Jadi mereka sungguh-sungguh membutuhkan Mesias yang akan menolong mereka. They do not recognize Jesus as their Messiah. Ya, karena kita tahu umat Yahudi mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. They believed there is their own Messiah.
Ya, jadi mereka masih menunggu Mesias yang mereka harapkan. So to bring Messiah, they believe temple should be rebuilt. Ya, jadi mereka percaya agar Mesias datang, mereka harus terlebih dahulu mendirikan bait suci Jerusalem. Since there is no temple, Messiah will not come. Ya, jadi karena sampai saat ini masih belum ada bait suci Jerusalem yang didirikan, jadi Mesias tidak akan datang. Itu yang mereka percaya. So these people have prepared all temple materials and even the priest who will be conducting services inside. They prepared everything. Ya, jadi saat ini bangsa Israel telah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci Jerusalem, dan mereka juga sudah mempersiapkan imam-imam yang akan melayani nantinya di bait suci Jerusalem setelah mereka dirikan. So Israeli government knows all this. Ya, pemerintah Israel tahu mengenai hal ini. Second group Ya, kelompok yang kedua is a Christian group, adalah kelompok orang Kristen. American Christian groups. Ya, kelompok Kristen di Amerika. What group would be? Ya, kelompok mana kira-kira? Tell me. Dispensationalist. Ya, dispensasi, kelompok paham dispensasi. Kita kemarin sudah belajar ya, dispensasi. Now you know dispensationalist. I told you who was strongly in favor of Israel. Iya, kemarin saya sudah jelaskan bahwa penganut paham dispensasi itu mereka adalah pendukung kuat Israel. You have learned that already. Iya, sudah belajar ya. So they have money, Iya, mereka punya uang, but they cannot build the temple, but they are now helping those Israelis who want to build the temple. Okay? iya mereka sendiri tidak bisa membangun bait suci Jerusalem di Bukit Muria ini, tetapi mereka membantu Israel untuk mendirikan bait suci ini. So those Christians, dispensational Christians, and Jewish people who want to build the temple, they work together. Ya, jadi kedua kelompok ini yaitu Kristen dispensasi dan umat Yahudi, mereka bekerja bersama-sama untuk mendirikan kembali bait suci Jerusalem. Problem is they cannot build the Jerusalem temple on that site because that site is being occupied by Muslims. Ya, masalahnya adalah mereka tidak bisa mendirikan bait suci Jerusalem karena saat ini di tempat ini ada masjid. Okay. So they set up some options. Okay, the choices to how to rebuild the temple on that site. Ya, jadi mereka membuat beberapa pilihan bagaimana caranya untuk mendirikan bait suci Jerusalem di sini. First choice Ya, pilihan yang pertama is God would create earthquake and destroy it. Allah akan mendatangkan gempa bumi dan menghancurkan masjid ini. Itu yang mereka pikirkan atau harapkan. But it will not be possible. Ya, tapi ini tidak mungkin. After the earthquake, Islam will rebuild their temple. Ya, karena walaupun terjadi gempa bumi, ya umat Islam pun akan tetap mendirikan kembali masjid di tempat ini. Second option. Ya, pilihan kedua, Second option is that let's fight. We just have a war between Israel and Arab and occupy it back. ya mereka merencanakan untuk berperang melawan Arab dan menghancurkan masjid ini. If they do that, it will be a World War III. Ya, jika bangsa Israel melakukan rencana ini, menjalankan rencana ini,
ada kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga. Because of that fighting, Russians and Americans and Arabs and all fight. Iya, It will jika be a World Israel War III. menyerang Arab, negara-negara yang lain juga akan ikut, seperti Rusia, Amerika, dan Arab. Even Indonesian Muslims will fight Iya, against bahkan Muslim di Indonesia pun Indonesian akan membantu negara Arab. Christians. It will be a Christians and Muslim war. Ya, jadi ini akan menjadi perang antara Kristen dan Muslim. So that is not possible. Ya, jadi ini juga tidak mungkin. Third option, Ya, pilihan yang ketiga, it's kind of peaceful option. It's a peaceful. ya, pilihan jalan damai dengan cara damai. Third option, that one very rich American Jewish man offered the Arab people that I want to buy the land with this much money, Yeah. sell it. Seorang warga Yahudi Amerika yang kaya raya menganjurkan untuk membeli tempat ini dengan harga yang sangat mahal. Dia menawarkan seperti itu. Mereka merencanakan seperti itu. So he sent a letter to Muslims to buy. Ya, jadi orang ini, orang yang kaya raya tadi, orang Yahudi Amerika tadi, dia mengirim surat kepada orang Muslim di sini. And Muslims replied back to him. Dan orang Muslim membalas, And they said that this land is not for sale. dia mengatakan, orang Muslim itu mengatakan bahwa tempat ini tidak dijual. Whatever amount you give me, we will not sell. Ya, berapapun harga yang kamu tawarkan, kami tidak akan menjual tempat ini. Now, we have a problem here. Ya, ada masalah di sini. Jesus prophesied that this temple will be rebuilt. Yesus telah menubuatkan bahwa bait suci Yerusalem akan didirikan kembali. But circumstances is impossible to Tetapi rebuild the temple. keadaannya tidak mendukung untuk mendirikan kembali bait suci Yerusalem. How? Terus bagaimana caranya? That's an issue. Ya, ini yang menjadi pertanyaannya di sini. What is possible for the human? There's nothing impossible for God. Yeah. Now, because of this problem, Ya, disebabkan oleh masalah ini, these Jewish leaders, Jewish people who really built the temple, the Jewish group, okay, and American groups, they said, let us find out whether this location is really the original location of Solomon or not. ya, jadi saat ini kelompok Yahudi dan juga kelompok Amerika itu dispensasi tadi yang berusaha untuk mendirikan kembali bait suci Yerusalem ini, mereka sekarang diskusi lagi. Mereka mengatakan mari kita coba selidiki lagi apakah benar-benar tempat masjid yang dibangun ini persis sama dengan tempat bait suci Salomo. Ya, jadi mereka mau mencoba menyelidiki lagi apakah itu benar-benar sama tempatnya. Yang ada sekarang ini masjid yang ada Al-Aqsa dan Kubah Batu. Not Al-Aqsa, dome. This is all. This is Kubah Batu ini, apakah memang itu benar-benar tempatnya persis sama dengan bait suci yang dibangun oleh Raja Salomo? Iya. They hired many technicians who knows underground systems. Ya, jadi mereka mengubah teknisi yang ahli untuk menyelidiki tempat tersebut. And bringing special computer systems and sound systems and mereka membawa sistem komputer yang canggih and searching underground. ya, dan mereka menyelidiki bawah tanah. Underground, all these part here. Ya, bawah tanah di sekitar Kubah Batu ini. And to find out the foundation, real foundation of Solomon Temple. Ya,
untuk mereka berusaha untuk menemukan tempat yang sesungguhnya dari bait suci Salomo ini. And they found out that Dome of Rock location is not the original location of Solomon Temple. Dan mereka menemukan bahwa lokasi kubah batu ini tidak sama dengan lokasi bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. About 20 years ago, Yes. they discovered that. Ya, mereka menemukan hal ini sekitar 20 tahun yang lalu. And they said, exactly, that location is north side. This is the north here. Right here, right here. This is the original temple location. Iya, dan mereka menemukan bahwa lokasi bait suci Yerusalem itu berada di sebelah utara kubah batu ini. Ya, tempatnya di sini. But problem is, Tetapi masalahnya, this Mount Moriah is now being occupied by Muslims. ya, Bukit Moria ini sekarang dikuasai atau diduduki oleh Muslim. And it is impossible for them to build Jewish temple right here. Ya, jadi ini tidak mungkin bagi umat Yahudi untuk mendirikan bait suci di sekitar sini. And also, we have to find out whether these two buildings on the Mount Moriah is biblical or not. Whether it says if Bible and it said anything like this, two buildings sitting together, you have to find out in the Bible. Kita harus juga berusaha untuk menemukan apakah ini Alkitabiah seperti yang dicatat dalam Alkitab bahwa kubah batu ini dan bait suci Yerusalem bisa berdampingan secara bersama-sama. Apakah itu tertulis dalam Alkitab seperti itu? If this is the case, we don't have to destroy, Dome of the Rock. It's this one, and we can build this one along together, peacefully. Iya, jika ini ada tertulis dalam Alkitab, bisa kita temukan dalam Alkitab. Kalau begitu, ini kubah batu ini tidak perlu dihancurkan. Kita bisa mendirikan bait suci Yerusalem di samping kubah batu ini. Kalau itu tertulis dalam Alkitab. First of all, if this is the case, it will be a very peacefully, we can build. Ya, jadi jika kasusnya seperti ini, inilah cara yang terbaik atau jalan damai di mana bait suci Yerusalem didirikan di samping atau di sekitar kubah batu ini. But we have to find out whether Bible says this kind of two buildings. Iya, tetapi kita harus menemukan di dalam Alkitab apakah ada tertulis seperti ini. Later we discovered in the Bible, which says on the Mount Moriah there will be two temples like Tapi this. kita akan bisa menemukan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ada kubah batu dan bait suci ini berdiri bersama-sama. In Revelation chapter 11, Iya, ini dicatat dalam Wahyu pasal 11. you open the Bible. Iya, mari kita buka dalam Wahyu pasal 11. Revelation chapter 11. Wahyu pasal 11. John who wrote the Revelation here, okay? John saw on the Temple Mount here, Temple Mount and Moriah here, he saw two temples sitting together. Ya, Yohanes dalam penglihatannya melihat bahwa di Bukit Moria ini ada dua bait suci berdiri bersama-sama atau berdampingan. Okay? So you just read it. Verses 1 through 3. Chapter 11. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar
Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Now, chapter 11, Revelation, is that during the 7-year tribulation, first 3.5 period. Iya. Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 3 ini mengacu pada 7 tahun masa kesusahan, yaitu 3,5 tahun pertama. And John saw already during that period, already two temples already built. Okay? Jerusalem temple and Muslim temple there. Ya, Yohanes dalam penglihatannya melihat bahwa 2 bait suci ini didirikan di sana. And Jesus told John that, John, you measure this Jewish temple, but do not measure Muslim temple. Ya, dan Yesus mengatakan kepada Yohanes untuk mengukur bait suci Allah, tetapi mengecualikan pelatarannya. Okay? So there are 2 temples already there. Ya, jadi ada 2 bait suci di sini. Are you with me? Bisa mengerti? You understand? Yeah? So someday, before the coming of Jesus, this temple, Jewish temple, will be rebuilt. Ya, jadi suatu saat nanti sebelum kedatangan Yesus yang kedua, bait suci Yerusalem ini akan didirikan kembali. But when and who will build, we have to find out. Tetapi kapan dan siapa yang akan mendirikan bait suci Yerusalem ini, ya kita harus mencari atau menemukannya. Now, then, who can build this temple? Ya, jadi siapakah yang akan mendirikan bait suci ini? Jewish people? Ya, siapa yang dapat mendirikan bait suci Yerusalem? No, they cannot Umat build. Yahudi? Why? Tidak. Because Mengapa? Jews and Muslims, they are enemies. Ya, karena Yahudi dan Muslim mereka saling bermusuhan. Yes, Christus? Of course. How can? Now, there must be a leader who can influence, okay, Muslims, Jewish people. We need someone who can control. Ya, kita memerlukan seorang pemimpin yang bisa berdialog dengan pemimpin Muslim. Right? Who will be the person? Ya, siapakah kira-kira orang tersebut yang bisa berdialog dengan orang Muslim untuk mendirikan bait suci ini? Obama. No. Obama, good president. That's a Roman Catholic Pope. Ya. Paus Roma Katolik. Now, write down, okay? Ya, tolong catat. It's a Roman Catholic Pope. Yesterday you saw pictures. Ya, kemarin sudah melihat gambar di mana Paus Roma Katolik bersama-sama dengan para pemimpin agama dunia berdua bersama-sama. He believes the religious pluralism. Iya, Paus Roma percaya pluralisme agama. That means all religions are same and we are brothers and sisters. Iya, pluralisme agama artinya semua agama adalah sama dan kita semua adalah saudara di dalam Kristus.
You know, this time Vatican Pope is Benedict XVI. Ya, saat ini Paus Roma adalah Benedict XVI. Benediksi yang ke-16. Okay? But before him, John Paul II. Ya, tetapi sebelum dia adalah Paus Yohanes II. Right? John Paul II initiated this movement. Ya, Paus Yohanes II He merencanakan hal ini atau memulai gerakan ini. He strongly believed Muslims are our brothers. Ya, dia benar-benar percaya bahwa Muslim adalah saudara kita. And Jews also are our brothers. Dan Yahudi juga adalah saudara kita. But do you know that? Remember, Roman Catholic was anti-Semitist. Ya, tetapi kita belajar kemarin bahwa Roma Katolik adalah anti-Semitisme atau anti-Yahudi. You know that? Ya, sudah tahu ya? So they killed many Jewish people. Ya, karena itu di dalam sejarah gereja mereka membunuh banyak sekali orang Yahudi. And also during the crusade period, Ya, dan pada masa perang salib, the Roman Catholics means the Europeans. Roma Katolik itu sama dengan Eropa. Before Protestant Church, Ya, sebelum reformasi gereja tahun 1500. Europe Christians means the Roman Catholic. Ya, Kristen Eropa itu sama dengan Roma Katolik karena waktu itu belum ada Protestan. Okay, they killed many Muslims. Ya, mereka membunuh banyak Muslim. Therefore, Muslims consider Roman Catholic Christians are their enemy. Ya, karena itu Muslim menganggap Kristen Roma Katolik adalah musuh mereka. And Jewish people also considered Roman Catholic is their enemy. Dan orang Yahudi juga menganggap Kristen Katolik Roma itu sebagai musuh mereka. Since Roman Catholic adopted religious pluralism, they changed their policy. They will policy on Muslims and Jews. Ya, tetapi sejak Katolik Roma itu menerima atau menganut paham pluralisme agama, mereka mengubah pandangan mereka terhadap umat Israel dan juga Islam. So John Paul II, Jadi Paus Yohanes II, he began to visit Muslim countries. ya, dia mulai mengunjungi negara-negara Muslim. He entered inside of the Muslim mosque Ya, dan dia masuk ke dalam masjid and invited top Muslim leaders. dan mengundang para petinggi-petinggi Muslim. And he said to them, Dan dia mengatakan kepada mereka, we are very sorry for all the wrongdoings that we have done to you. ya, kami sangat minta maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan terhadap kalian. Please forgive us. Ya, tolong mengampuni kami. And your Allah God and our Christian God are the same God. Ya, dan Allah yang kalian sembah dan Allah yang kami sembah itu sama. So we are brothers. Jadi kita adalah saudara. And Muslim leaders were happy. Ya, dan para pemimpin agama Islam sangat senang mendengar pernyataan Paus seperti ini. And they shook hand. Ya, mereka saling berjabat tangan. And after that, John Paul II visited other mosques in other countries, in Islam countries. Ya, dan setelah itu Paus Yohanes II mengunjungi negara-negara Islam lainnya. Then he said, next is the Jewish people. Dan setelah itu, so he visited Israel. ya, dia pergi mengunjungi Israel. That's the first time in history. Ya, inilah pertama kali di mana Paus mengunjungi Israel dalam sejarah gereja. And he asked forgiveness for their wrongdoings. Dan Paus Yohanes II juga meminta maaf kepada umat Yahudi atas kesalahan yang telah mereka lakukan di masa lampau. And
Israel top leaders shook hand with him. Ya, dan pemimpin agama Yahudi, pemimpin atas agama Yahudi saling berjabat tangan dengan Paus Yohanes II. And he said, your Jewish God and our God, we are all same God. We are serving same God. Ya, dan dia mengatakan Allah yang disembah oleh umat Yahudi dan Allah yang kami sembah itu sama, dan kita melayani Allah yang sama. And after that, he invited all 10 world religion leaders to his place. Ya, dan setelah itu Paus Yohanes II mengundang sekitar 10 pemimpin-pemimpin agama dunia untuk datang ke Roma. Maksudnya di luar kekristenan, dari agama Buddha, agama Hindu, dan agama-agama lainnya. Sekitar 10 pemimpin agama besar di dunia. Yesterday you saw the picture. Ya, kemarin kita telah melihat dalam gambar ya di buku. There is only one picture. He did it for 3 times. Ya, ini adalah gambar yang dilakukan oleh Paus Yohanes yang ketiga selama 3 kali. Last year, even Benedict XVI invited world church religion leaders to his place for world peace, to prayer meeting for world peace. Church leaders. Not church leader, religion leaders. Yeah. Ya, tahun yang lalu juga Benediktus XVI mengundang para pemimpin agama besar di dunia, ya selain agama Kristen, ke Roma untuk mengadakan doa bersama. Muslim top leaders, Ya, pemimpin tinggi agama Muslim, Jewish leaders, ya pemimpin agama Yahudi, Buddhist leaders, pemimpin agama Buddha, Zoroaster religion, there are all kinds of religions. ya berbagai macam pemimpin agama. And they prayed together. Dan mereka berdoa bersama-sama. So John Paul II was very honored and respected by all religion leaders. Ya, jadi Yohanes II itu begitu dihormati oleh para pemimpin agama di dunia. When he died, Ketika dia meninggal, at his funeral service, ya pada saat pemakamannya, all religion leaders attended the service. ya semua pemimpin agama di dunia datang untuk menghadiri upacara pemakamannya. They prayed together. Mereka berdoa bersama-sama. And there are about near 40 presidents of the countries Ada attended. sekitar 40 presiden dari negara-negara di dunia yang hadir pada saat pemakamannya. Russian president, American Presiden president, Rusia, Presiden Amerika, all top president attended that. iya, presiden di negara-negara lain juga hadir pada saat pemakamannya. Why? Mengapa? Because he was a top leader, okay, controlling all religion in the world. Ya, karena Paus Yohanes adalah pemimpin tinggi yang juga memiliki pengaruh besar dalam pemimpin agama-agama lain di dunia ini. Based on their doctrine, religious pluralism. Because of their doctrine, Yeah. religious Dia pluralism. bisa memiliki pengaruh yang besar seperti ini di dunia karena dia menganut paham pluralisme agama. Okay? So we suspect someday Roman Pope will talk to Islam leaders. Jadi kita bisa menduga bahwa suatu saat nanti Paus Roma akan mengadakan negosiasi dengan pemimpin Muslim. And he will talk to Christian leaders and Jewish leaders together that let us build the temple here. Ya, dan dia juga akan mengadakan negosiasi dengan pemimpin Kristen dan pemimpin Yahudi untuk membangun bait suci ini. And say, we all worship together inside. Dan dia akan mengatakan, mari kita beribadah bersama-sama dalam bait suci ini. You know, inside Buddha
leaders say, inside Jadi there. nanti setelah bait suci itu didirikan, kita bisa menduga And di sana akan ada Islam agama leaders, Buddha, mereka akan beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka. and Islam leaders say, Allah, 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 like Agama Islam juga that. akan beribadah di bait suci ini dan mengatakan Allahu Akbar. And Christian leaders said that, oh Father God, hallelujah, hallelujah. Dan umat Kristen juga akan beribadah di sini dan mereka akan memuji Tuhan, haleluya, haleluya. Now, this is what Jesus predicted here. Ya, inilah yang Yesus nubuatkan dalam Matius pasal 24 ayat 15. Okay? Someday, these ungodly, in English it's desolation, abomination of desolation, he said. That's what it said here. It's unholy, practices, worships will take place in the temple. Then Jesus said, you have to pack yourself ready for runaway. Iya, jadi Yesus telah menubuatkan dalam Matius pasal 24 ayat 15 ini, Yesus telah mengatakan bahwa pembinasa keji akan berdiri di bait suci dan ibadah yang tidak benar akan diadakan di bait suci Yerusalem. Dan ketika ini terjadi, Yesus mengatakan bersiap-siaplah. Okay? So now, this is an end time here, Ya, jadi ini adalah masa akhir zaman, but it's not yet, tetapi masih belum, because we haven't built the temple. karena bait suci Yerusalem masih belum didirikan. However, verse 14, Namun ayat 14, what was the verse 14? masih ingat apa isinya ayat 14? Matius 24 ayat 14. Unreached peoples, evangelism. Ya, penginjilan suku-suku yang belum terjangkau. That has to be done. Ya, ini pun harus terlebih dahulu juga. That's your job and my job. Dan ini adalah tanggung jawab saudara dan tanggung jawab saya. Especially Indonesia. Ya, khususnya Indonesia. Why? Mengapa? You are the second most unreached people's country in the world today. Ya, karena Indonesia adalah urutan kedua terbesar di dunia, negara di dunia yang suku-sukunya paling banyak belum diinjili. If you don't do it, God will find someone and to do that. Ya, jika saudara tidak mau melakukan penginjilan ini, Allah akan mencari seseorang yang mau untuk melakukan penginjilan ini. That has to be done. Ya, ini harus dilakukan. Since you are Indonesian Christians, you are so blessed that you have opportunity to finish up. Ya, saudara, sebagai umat percaya di Indonesia, ini adalah suatu berkat yang khusus untuk melakukan pelayanan ini. If you take part in these ministries, okay, then you are blessed ones. Ya, jadi jika saudara mau ambil bagian dalam pelayanan penginjilan ini, saudara orang yang diberkati. I am here, God sent me here to tell you about this. Ya, Allah mengutus saya ke sini untuk menyampaikan saudara tentang hal ini. I am not here to give you how to make your church grow. Ya, saya datang ke sini bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu Saudara bagaimana untuk mengembangkan atau menumbuhkan gereja saudara. I am not here to teach you how to exercise your leadership. Ya, saya tidak datang ke sini untuk mengajar saudara bagaimana cara memimpin gereja. I am not here to teach you how to make your life happy. Ya, saya tidak datang ke sini untuk mengajar saudara bagaimana agar kalian bisa mengalami kebahagiaan hidup. Let other pastors teach that. Ya, biar pendeta-pendeta yang lain mengajarkan seperti itu. But my job is what? Tetapi tugas saya adalah To wake you up. ya untuk membangkitkan saudara. Okay? So now we'll have there will be a short break. Okay? We don't want to have 1 hour break like this, Yes, or 30 minutes break. Break time Time is short. 30 minutes. Yeah, about 30 minutes. Ya, sekitar 30 menit. Setelah 30 itu kita minutes lanjutkan break. sesi terakhir. We will continue.